Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada direktur utama CISA, Bang Harry Mendrova atau Henry Mendrova nih? Harry. Yo. Tidak ini maksudnya biar tidak sebut salah nama, kan nama itu adalah doa loh. Iya benar. Sebut salah nama kan? Oke. Kabar bagaimana ini, Bang? Baik. Aman ya? Tidak terganggu kah? Iya. Selama PPKM 1 bulan ini? Ya. Berdampak tidak pekerjaan di Gimana? PPKM? Lumayan dampak di duitnya. Iya ya? Iya. Bang, aku pengen ngobrol nih. Pertama soal Mensos Risma dulu deh, yang kemudian kemarin rame menyinggung soal Papua. Akan saya pindahkan ke Papua seperti itu. Mungkin Abang sudah nonton atau belum seperti itu, tapi Bu Risma memarahi para pejabatnya di Mensos kalau nggak salah, dia bilang kamu kalau kerjanya jelek akan saya pindahkan ke Papua. Apa yang Abang lihat dari narasi tersebut? Apakah memang pantas atau tidak? Halo Bang. Halo. Putus. Gimana? Oke. Kan kemarin Bu Risma bilang bahwa pejabat publik yang jelek di Kemensos akan dipindahkan ke Papua. Apakah itu bagian dari rasisme atau bukan? Bagaimana Bang menangkap? Kalau kemarin saat itu sih aku nggak komen ya. No komen itu ada 2 sisi sebenarnya. Nah, pertama satir, itu bentuk satir. Yang kedua memang banyak yang berasumsi itu adalah rasisme. Tergantung di mana sih perspektifnya. Tapi saya memandang bahwa ini pukulan telak bagi para birokrat yang memang indisipliner sebenarnya. Ya, kalau saya lebih memandang Bu Risma itu ini bentuk satir ya. Bentuk satir kepada para birokrat yang memang kurang optimal dalam bekerja, terutama di masa pandemi ini yang meningkatkan sense of crisis-nya. Sehingga Bu Risma di satu sisi benar, tapi di sisi lain menggunakan terminologi Papua sebagai tempat PNS atau birokrat yang indisipliner kurang tepat. Saya tidak memandang rasis, tapi kurang tepat karena justru Papua itu butuh birokrat atau SDM yang cukup handal karena harus dikelola dengan baik. Apalagi potensi konflik sosial atau potensi disintegrasi sosial itu tinggi di sana. Berarti harus dibutuhkan SDM yang mampu. Terutama bukan hanya mumpuni secara kualitas dalam knowledge-nya, kemudian keterampilan dalam birokrasinya, tapi dia mampu memetakan bahkan sekaligus minimalisasi potensi-potensi konflik tadi, percikan-percikan konflik. Itu kan rawan, rentan Papua. Apalagi kalau disulut dengan isu-isu rasisme, itu berbahaya. Jadi saya melihatnya di situ. Berarti Abang tidak melihat itu sebuah rasisme, tapi itu mungkin kekeliruan. Seperti itu. Iya. Mungkin karena saking dia meluap-luap kan, jadi dia ceplos-ceplos, dia sebutlah Papua sebagai tempat cetempangan gitu. Nah, gitu. Nah, itu saya melihatnya. Apakah kemudian meledak-ledak begitu bagus Bang untuk seorang pejabat gimana? Sekelas menteri, kalau marah-marah begitu masih relevan nggak sih? Kalau modelnya marah-marah begitu?
Kalau saya sih, saya tidak kan dari awal saya konsisten bilang bahwa Risma jangan sampai lebih banyak marahnya ketimbang membereskan Kemensos yang per hari ini saja belum optimal lah. Saya melihat Kemensos belum maksimal setelah sepeninggalnya Pak Juliari. Nah, itu ada banyak yang harus diberesin sehingga untuk marah dan apa itu oke, sesekali boleh, tetapi tidak mesti diumbar ke media sosial karena begini, media sosial itu kan dipersepsi ya publiknya makanya gitu, jadi bisa berasumsi yang aneh-aneh dan itu bisa mengganggu psikologis sebenarnya. Nah itu jadi sudah tidak relevan. Bang, tadi abang menyinggung soal Kemensos yang lama, Bang. 11 tahun kira-kira cukup nggak itu? Sesuai undang-undang tentang ini pandemi kan, bahwa yang melakukan korupsi pada saat kondisi krisis bencana, ya krisis seperti ini, pandemi ya pas dihukum mati ya, atau seumur hidup. Saya kurang tahu lah, itulah Indonesia kan, fleksibilitas dalam konstelasi hukumnya begitu luar biasa, bisa menyesuaikan dengan kemauan dan kondisinya. Kan Indonesia memang seperti itu. Dan menurut saya sih, aku nggak punya kapasitas mengkomen itu. Nah, aku melihat buat si Malakama kita komen juga ya sama aja, mereka nggak akan dengar. Mereka nggak akan dengar. Kan toh nyatanya di KPK itu banyak penyidik yang independen, yang mereka klaim independen, tapi tidak mampu memberi atau menyajikan hukuman si Pak Juliari ini yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti undang-undang kan, yang relevan dengan undang-undang itu hukuman mati. Ya udahlah, biarin aja. Kalau saya melihatnya gitu. Wow, ini asik. Bang, kita kayaknya sudah PPKM nih 1 bulan dari 3 Juli. Sekarang 3 Agustus. PPKM 1 bulan ini abang lihat seperti apa? Baguskah? Atau masih ada yang kurang atau seperti apa? Kayaknya aku sering melihat ini nih, pendapat-pendapat abang di media-media nasional nih. Iya, kemarin aku mengomentari ya Pak Jokowi dengan kebijakan PPKM-nya. Yang aku lihat begini sih, belum optimal. Ya, dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi kesehatannya paling berapa persen lah itu. Dia turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Jadi fluktuatif, tidak membuat suatu hasil itu tidak linear atau turun ke bawah, tapi fluktuatif, sehingga ini sama saja dengan kebijakan sebelumnya. Betul. Tidak bisa diprediksi, sekalipun turun, ya turunnya begitu, karena mau gimana lagi kan, mobilitas makin berkurang. Tapi ada satu yang harus dilihat dari kebijakan ini, Pak Jokowi sepertinya, dugaan saya, mengesampingkan urusan sektor lain. Saya kasih contoh nih. Kemarin saya saja masalah ekonomi, ya, yang berurusan dengan kesejahteraan masyarakat. Per Maret kemarin di data BPS itu benar atau tidak saya kurang tahu ya. Kadang juga ada mispersepsi atau kualitasnya itu kadang ada margin of error-nya. Saya melihat bahwa tingkat kemiskinan masih di angka 10%. Dan itu di 27 juta sekian. Kemudian saya bandingkan dengan jumlah pengangguran yang justru naik. Naik di angka 8 juta, dari 6 juta ke 8 juta. Dan per Agustus ini katanya dari beberapa grafik ekonomi dan penelitian, bahwa proyeksi pengangguran itu makin tinggi angkanya, justru makin tinggi karena urusan ekonomi di saat PPKM ini diabaikan toh. Jadi fokus ke kesehatan. Nah, ini Pak Jokowi lupa masalah ini. Makanya saya sering sentilkan masalah hajat
hidup orang banyak. Oke. Nah, itu kalau saya. Oke. Ini ada pandangan dari Ketua Umum YLBHI nih, Kak Aswinawati. Dia bilang bahwa pemerintah takut menggunakan undang-undang karantina wilayah, takut untuk memberikan makan masyarakatnya ketika PPKM darurat ini. Apakah Abang sependapat dengan pendapatnya Kak Aswinawati? Sependapat. Justru itu yang saya diangkat. Ketika Jokowi pada saat itu melontarkan kalimatnya per 30 Juli, mengatakan bahwa masyarakat ini semi lockdown aja, yang dia bilang ya semi lockdown ini melalui PPKM darurat, itu sudah menjerit, apalagi lockdown. Nah, beliau lupa bahwa Presiden Jokowi ini lupa bahwa iya menjerit karena penanggung-jawaban pemerintah atas hajat hidup orang banyak, terutama ya kelompok yang terimbas langsung, itu tidak ada sama sekali. Oke. Dicek lah hasil survei pun, kalau nggak salah survei Millennial Institute, ya Suara Millennial Institute kalau nggak salah, beberapa belakangan ini mengatakan bahwa mayoritas masyarakat itu tidak sepakat dengan PPKM itu diperpanjang. Oke. Nah, bahkan sebelumnya saya juga melakukan survei, saya itu melakukan survei, tetapi tidak diekspos di media nasional pada saat itu. Mereka puas dengan kinerja Jokowi saat PPKM. Dan sebelumnya ada survei LSI turun kan, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, ya kan? Iya. Dari karena di SMRC, mohon maaf, SMRC. Oke. Itu. Jadi harus dievaluasi. Makanya selalu saya bilang di beberapa media massa, ya media mainstream, saya sampaikan bahwa Pak Jokowi menjalankan PPKM, tapi jangan lupa harus ada pembenahan dalam angka kemiskinan. Jangan itu diabaikan, justru kesehatan difokuskan, kemiskinan diabaikan, sama saja timbul masalah-masalah baru nanti. Ini yang kriminalisasi. Bang, kira-kira Pak Jokowi lupa atau memang sengaja, atau memang dia pura-pura nggak tahu? Saya percaya bahwa di sekitaran Pak Jokowi ini orang-orang hebat. Ya, dia punya staf khusus milenial yang ngabisin anggaran. Yang saya harapkan, saya berharap sesuai ekspektasi saya, staf khusus milenial ini mampu membuat terobosan, mampu membuat inovasi, terutama dalam krisis ini. Tapi banyak sekali hal-hal yang menjadi anomali di kemudian hari. Beberapa hal ya yang saya temukan. Pertama, Wak Mendes kemarin melontarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak tepat lah. Ya, kalau perang politik pada ini bukan perang politik, ini perang melawan pandemi. Nah, kalau politik itu ranahnya di lain kesempatan lah. Kesampingkan ego sektoral. Belum lagi ketika saat itu salah satu wartawan ya menghubungi saya tidak sebutkan medianya, meminta saya untuk mengomentari mengenai akun media sosialnya Bu Sri Mulyani yang berpotensi dikelola oleh APBN, akun pribadi. Ini sudah luar biasa, udah menyimpang. Dan terakhir tadi saya lihat, saya baca berita ada pengecetan perubahan cat pesawat ke presiden dari warna biru ke warna merah. Hal yang tidak itu yang saya bilang. Iya, menghabiskan anggaran, itu yang saya bilang. Nah, makanya saya selalu melontarkan bahwa konsistensi Jokowi saat ini untuk mensinkronkan semua kebijakan di semua sektor itu paling penting. Tidak hanya refocusing di bidang kesehatan, tapi refocusing itu di semua sektor. Sekarang semuanya sama-sama penting. Betul. Ya kalau masyarakatnya mati kelaparan sama aja bohong kan? Iya. Nah, ini yang saya lihat. Pak Jokowi harus lebih peka. Itu yang saya bilang kemarin. Pak Jokowi tidak peka. Satu, yang kedua tidak bisa menjadi problem solver di dalam kebijakan ini. Nah, yang anehnya kan itu Pak Jokowi memandatkan kepada Pak Luhut untuk menjadi komandan di PPKM ini. Ya sebelumnya kan
koordinator KPCPN itu si Pak Airlangga, Menko Perekonomian. Kemudian diambil alih oleh Pak Luhut untuk khusus PPKM Jawa dan Bali. Berarti saya melihat Pak Jokowi, ya saya kurang tahu ya apakah beliau menunggu benar-benar parah dulu, baru beliau turun atau bagaimana. Nah, dia punya pertimbangan khusus juga. Tapi Bang, dia bagi-bagi bansos dong di daerah Jakarta itu. Maksudnya kan apa nggak ada yang RT RW setempat harus presiden yang bagi-bagi? Ya, iya itulah. Gimana ini? Aduh. Itulah dia sepertinya sekarang kalang kabut ya. Jadi pemerintah sekarang sepertinya belum siap. Dari awal kan saya sudah bilang di 2020 kalau saya pernah mengomentari bahwa sepertinya pemerintah belum siap menghadapi krisis dan Redcode pernah sampaikan kan bahwa di beberapa kali statement pemerintah itu sepertinya mengabaikan yang namanya COVID kan di awal-awal. Iya. Sehingga ketika muncul itu COVID, ya mereka belum siap. Betul. Ya itu outputnya per hari ini. Sampai hari ini efeknya sebenarnya karena terlalu ngeremehin Bang. Benar. Doa kunut lah, nasi kucing lah. Nah ini hal-hal ini yang kontraproduktif sehingga efek hari ini juga kita bisa rasakan. Makanya saya selalu getol di beberapa statement saya bilang, Pak Jokowi tolong jangan hanya kesehatan. Kan menterinya, ada menteri sosial, ada menteri ini itu bisa dimaksimalkan. Iya, itu bisa. Apalagi staf khususnya bisa. Kadang-kadang kebijakannya juga tumpang tindih, Bang. Kita juga sebagai masyarakat bingung. Yang selalu disarahin masyarakat gitu loh. Maksudnya masyarakat ini kan adalah raja yang memilih kalian, yang memilih presiden kemudian membantu. Kan itu sistem demokrasi sebenarnya itu. Artinya adanya kita menyuarakan pendapat sebagai masyarakat, lalu kemudian justru rakyat sendiri yang dibilang, ya udah solusi kamu apa, kan sesama rakyat ngomong minta solusi kan nggak ngerti. Benar. Padahal mereka dibayar untuk menemukan solusinya ya kan? Iya makanya. Kok tiba-tiba rakyat disuruh minta solusi, kan saya mempercayakan suara saya untuk kamu sebagai presiden gitu kan. Ya kamu harus dengan segala caranya, dengan segala fasilitas intel, kepintaran, dikbud, riset, apa segala macam, itu digunakan gitu loh. Benar. Diserang para buzzer kita kalau mengkritik Jokowi. Ya, betul. Makanya persoalan ini sebenarnya bukan gawenya buzzer untuk berkomunikasi. Ya, ini sekarang pemerintah harus meyakinkan masyarakatnya bahwa pemerintah bisa melindungi. Tapi per hari ini kenyataannya sangat jauh. Kita bisa lihat apa outputnya. Oke. Itu. Apa outputnya? Dan nggak ngerti lagi Bang. Maksudnya PPKM ini, Abang merasa efektif nggak sih selama PPKM ini? Angka juga fluktuatif kan? Iya nggak sih? Selama 1 bulan ini kayak yang COVID, yang kena COVID juga tetap puluhan ribu kok. Iya itu. 1 bulan loh gitu loh. Nah, itu yang saya bilang bahwa kalau klaim Pak Jokowi ini PPKM-nya optimal, ya menurut saya tidak optimal juga. Tetap fluktuatif. Kalau dia konsisten, pasti turun, biarpun hanya sedikit. Bro, misalnya 40.000. Turun ke 39, tidak masalah, pelan-pelan 1.000. Itu baru optimal. Tapi kalau takarannya fluktuatif angkanya, itu tidak bisa kita klaim sebagai kebijakannya optimal. Makanya selalu saya sampaikan, saya mohon kepada Pak Jokowi agar kebijakannya itu tidak mengesampingkan urusan yang lain. Dia terlampau fokus pada satu aspek, yaitu aspek kesehatan. Dia lupa aspek yang lain, itu bisa memunculkan, berpotensi memicu
persoalan baru, masalah baru. Nah itu. Iya makanya apa negara kita benar-benar nggak ada uang bang untuk kemudian melakukan lockdown kayak di Wuhan gitu misalnya, benar-benar ditutup abis gitu misalnya. Contoh kayak varian Delta kan, misalnya yang datang itu kan dari India, yang punya kebijakan untuk menutup itu kan pejabat publik, bukan masyarakat kan gitu. Betul. Yang ada mereka silang pendapat pada hari H. Ditanyakan kan dia silang pendapat. Antara Menteri Luar Negeri dia bilang Menteri Kesehatan. Kebijakan itu ditanya ke Kementerian Kesehatan, itu kebijakan di Kementerian Perhubungan. Nah, saya cuma mengkritik itu. Selain Pak Alvin, dia pakar penerbangan pada saat itu, saya kritik bahwa iya benar bahwa ketika kita berusaha untuk menyekat masyarakat atau publik, ya pemerintah berusaha mengcover kita atau menghandle di publik, mereka yang luar negeri. Pada akhirnya kan dorongan publik mereka kunci itu melalui statementnya Pak Menkumham Lauli pada saat itu. Iya. Itu selalu telat, inkonsisten, kontraproduktif, semua saya bilang minor, kebijakan-kebijakan minor ini muncul di pemerintahan Jokowi pada saat krisis ini. Iya, maksudnya kalau memang ini kan sebenarnya kan apa jangan-jangan para menterinya yang tidak ada kepentingan politik yang dijaga seperti itu kan, akhirnya kan kita bertanya-tanya sebagai masyarakat, sehingga kok ini begini gitu loh, inkonsisten seperti itu. Apa ada kepentingan politik yang dijaga di antara para menteri kayak gitu? Nggak ngerti juga. Ya kalau ada kepentingan, tidak ada kepentingan. Ya, para menteri ini terutama yang berlatar belakang pengusaha ya, bisnismen pasti punya kepentingan. Tapi terlepas dari situ, sebagai warga biasa dan saya sebagai posisinya sebagai pengamat, saya sampaikan bahwa ya tetap dengan kebijakan yang harus realistis, yang harus peka terhadap suasana kebatinan di masyarakat. Apa sebenarnya realita di masyarakat? Coba lihat dulu. Coba menyelam lebih dalam dulu. Nah, makanya timbul kritikan saya soal kemiskinan ya, kemiskinan. Saya kembali ke kemiskinan. Mohon maaf. Ternyata kemiskinan itu ada dua spektrum yang harus dilakukan pendekatan penyelesaiannya. Karena di Jawa didominasi oleh kemiskinan perkotaan, di luar dari Jawa didominasi oleh kemiskinan pedesaan. Apa formula terbaik oleh pemerintah? Sekarang belum ada. Tetap ada, angka kemiskinan masih ada di angka 10%. Belum lagi angka pengangguran. Karena proyeksi saya, pengangguran ini akan kembali ke intinya mereka mencari kerja di Jawa ya misalnya. Berarti karena mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, dan bisa kita asumsikan bahwa mereka kembali ke luar Jawa misalnya, ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua misalnya, Nusa Tenggara. Nah itu kan meningkatkan kemiskinan pedesaan. Betul. Ada nggak formulanya? Betul. Pemerintah sekarang formulanya refocusing anggaran. Refocusing anggaran, saya lihat penyerapan anggaran di setiap instansi kementerian dan lembaga negara kurang. Sama saja, tidak optimal. Betul. Nah, inovasi yang kita tunggu sekarang. Saya kurang tahu apakah karena masa krisis akhirnya mereka pemikirannya tidak maksimal. Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Bang, ini rencana bansos pengen disalurkan, nggak tahu ini udah disalurkan atau belum. Kira-kira efektif nggak di bansos ini? Atau jangan-jangan ini korupsi jilid 2 nih? Kita serahkan lah, kalau untuk potensi korupsi kita serahkan kepada yang memiliki gawe di sana seperti KPK dan BPK mungkin pemeriksaan. Tapi kalau saya melihat sih sesuai dengan kewajibannya dia laksanakan. Pemerintah harus menyantuni ya, berbentuk subsidi sosial itu dalam bentuk bantuan sosial, ya silakan dilaksanakan. Soal efektif atau tidak, kita bisa lihat nantinya apakah angka kemiskinan itu turun. Angka pengangguran itu turun. Kita lihat saja. Tapi per Agustus ini proyeksinya banyak yang memprediksi justru meningkat. Berarti bantuan juga ya kurang tepat. Ya, iya.
Bansos, kurang juga. bansosnya juga cuma 600.000 per bulan. Mau makan apa 600.000 per bulan? Benar. Belum lagi mobilitasnya kurang kan? Iya. Dipersempit kan? Ini saya belum tahu. Ya, kita lihat aja PPKM terakhir ini nanti sampai kapan? Apakah sampai kiamat? Kelihatannya sampai tanggal 9 kemarin katanya. Nah, saya pikir sampai kiamat katanya. Ya, kita lihat aja lah outputnya. Tapi outputnya sampai sekarang kalau saya secara pribadi ditanya belum ada. Iya. Output terbaik belum bukan menjadi win-win solution di saat pandemi ini. Belum. Iya, kita tuh kebanyakan ganti-ganti istilah, Bang. Pusing. Istilah. Masyarakat juga pusing. Ya, karena pemerintah itu karena pemerintah itu lebih sibuk dengan istilah-istilah, terminologi dengan gaya komunikasinya yang seperti itu. Kan banyak yang mengkritik gaya komunikasi pemerintah per hari ini. Iya. Kadang kayak PPKM, PSBB, terus ada PPKM, mikro, makro, aduh udah kayak ini, astaga. Level 4 lagi sekarang PSBB PPKM level 4. Ini aduh. Kayak mana aja pakai level. Iya, kayak bon cabe. Bon cabe. Makanya pesan saya terakhir ke Pak Jokowi adalah beliau harus tegas. Dia mau lockdown, atau dia mau lepas. Kayak gitu. Oke. Berarti selama ini emang dia kurang tegas dong? Yes. Jelas. Kalau dia tegas, dia akan mengimplementasikan amanat konstitusi. Undang-undang karantina kesehatan itu. Ini dasar hukumnya PPKM ini apa? Peraturan presiden. Betul. Peraturan pemerintah kalau nggak salah. Tahu lah, apalah. Itu dikeluarkan oleh presiden sendiri. Tapi kan masih ada undang-undang di atas itu. Bertentangan nggak? Bertentangan jelas. Tanggung jawab pemerintah belum diimplementasikan. Coba lihat tanggung jawab pemerintah. Ada statementku di suara.com kalau saya sebutkan aja. Yang mengatakan bahwa presiden harus bertanggung jawab penuh dengan hajat hidup orang banyak. Terakhir kalau salah tanggal berapa statement saya di suara.com. Itu kan sudah diurai. Tanggung jawab pemerintah di situ banyak dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki masyarakatnya yang 270 juta penduduk ini dia cover. Iya sih. Benar. Benar kan? Betul. Iya. Tapi gimana Bang? Susah. Menterinya aja nonton Ikatan Cinta, gimana? Menteri susah Bang, menterinya aja nonton Ikatan Cinta. Mau gimana kita berharap apa? Itulah makanya aduh nggak ngerti dah gue. Cuman itulah komunikasi Pak Jokowi juga kurang. Dia apa yang keluar dari mulut beliau, dari tindakannya kurang, juga tidak selaras lah. Ya sama seperti yang selalu saya lontarkan bahwa penyakit periode kedua seperti itu. Selalu ya. Iyalah, nggak ada kepentingan. Ya mungkin dia agak setengah-setengah itu karena masih memikirkan anaknya mau bagaimana, menantunya masih berkuasa. Jadi ya setengah menarik simpatik. Tapi per hari ini coba dicek lah. Dicek survei apakah puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kalau saya sih Oke lah, janganlah pakai page-nya misalnya. Karena kata buzzer RP kita tidak terdaftar di KPU. Kata buzzer RP. Pakailah survei SMRC. Coba buzzer RP bisa berkata-kata nggak itu? SMRC bilang tidak puas terhadap Jokowi. Kalau nggak salah ada di angka 50%. Iya. Nah, itu hal ini yang harus diselami dan harus introspeksi diri, evaluasi besaran dalam kementerian dan kabinet Jokowi. Kalau di luar negeri, pejabatnya tidak bisa optimal dalam penanganan COVID, langsung mundur. Iya. Seharusnya pemerintah bisa meniru itu, hal-hal seperti itu.
ya kan? Dan aku sepakat ketika kau bilang Pak siapa itu Pak Luhut yang minta maaf tapi Pak baca teks seperti nggak ikhlas dia. Iya makanya. Kan si opung mah. Katanya sih kata buzzer sih biar nggak salah katanya kata buzzer. Akan salah. Orang akan tahu dari lubuk hati yang paling dalam apa yang memang dia tulus atau tidak menyampaikan. Ya, tidaknya kan ya Pak Luhut ini kan jam terbangnya tinggi. Bukan orang yang baru dia berkomunikasi. Komunikasi publiknya bagus kok. Ya, dengan gaya apanya ya, gaya kolerisnya gitu. Tapi ya itu bisa lah, beliau kan tentara belakang, menteri berkali-kali, sekarang menteri segala menteri katanya. Serba bisa. Ya serba. Aduh. Tapi ya itu sih maksudnya aku kritik juga maksudnya ya menteri-menterinya lebih kayak gimana ya nggak ngerti juga. Masa sekelas presiden turun bagian sembako kan dia punya perangkat, punya fasilitas, nggak perlu harus turun. Ahok kan pernah bilang, saya nggak perlu turun, saya punya perangkat kok waktu masih jadi gubernur DKI. Tinggal saya cek doang gini. Kan iya, benar. nggak ngerti. Dan mungkin saya melihat sih, nggak tahu ya, itu tadi udah terbalik, logikanya terbalik. Sekarang yang pimpin PPKM ini adalah Menteri Marves ya, Kemenko Marves. Ya kan, maritim dan investasi. Kenapa bukan presiden? Iya. Atau kenapa bukan Menteri KPC yang memimpin KPCPN itu, si Pak Erlangga? Ini saya bisa berasumsi apakah ada potensi penggunaan anggaran lagi, perbedaan anggaran antara KPCPN dengan PPKM darurat dan Bali. Nah ini saya kurang tahu. Dan mudah-mudahan kita doakan sih pemimpin-pemimpin ini berhikmat. Susah bang, kita mau doain juga susah. Jujur udah aja. Susah, udah bebal. Kayak kemarin Pak Menko Luhut bilang banyak mafia obat. Lah, kalau banyak mafia obat kan dia sekelas menteri ya. Kenapa nggak bisa ditanganin gitu loh? Dia kan punya fasilitas. Kemana itu kemarin menteri yang ngegeruduk Garuda tuh siapa? Erick Thohir. Cuman di awal-awal doang. Di awal-awal doang itu soal Garuda, pencitraan gitu. Mana? Sekarang berpotensi komisaris BUMN itu jabatan nasional atas jaya TS ya, tim ses pada saat itu. Tapi bagi saya sih itu terserah. Yang penting kalau saya harap itu mereka kerja optimal. Terlepas apapun mereka mau ambil fee, mau ambil jabatan tertentu, itu urusan pribadi mereka. Iya yang lelah mereka. Tapi kalau urusan hajat hidup orang banyak, mereka harus maksimal dong. Harus fokus. Jangan duluan kan kepentingan kelompok pribadi di atas kepentingan umum. Nah ini yang saya tidak, saya harapkan bahwa pemerintah harus hadir seperti itu. Pasti. Kita sudah capek juga bang. Mungkin pemerintah harus turun ke ganggang. Harus turun, banyak jalan-jalan yang disekat, banyak tukang sayur yang nggak bisa jualan, akhirnya gara-gara kebanyakan ditutup jalannya, harus muter lagi dia. Kayaknya benar. Makanya kan itu yang saya bilang bahwa coba dicek lah survei terakhir itu masyarakat tidak sepakat PPKM ini perpanjang, tapi tetap aja si Pak Jokowi melakukan hal itu. Ya saya sudah wanti-wanti jika PPKM 2 kali segmen saya itu 2 segmen itu. Yang saya khawatir, yang kedua saya bilang angka kemiskinan. Ada dua segmen itu. Di Juli itu saya menyampaikan secara nasional. Iya. Pasti bukan hanya saya yang bilang itu. Orang lain, para pakar, para pengamat. Ya terserah sih. Ya, itu pemerintah udah tahu baik buruknya. Udah begitu.
Udah begitu narasi 3 periode lagi. Pusing. Udah begitu narasi 3 periode lagi, Bang. Pusing nggak lu? Nah, makanya saya bilang urusan pandemi ini dicampur baur dengan urusan politik. Pusing nggak lu? Adalah deklarasi Nah, di Banten lah. Saya gini sih, saya melihat gini. Tuntaskan dulu urusan pandemi ini. Masalah momentum politik ya pasti ada momentumnya lah. Pastilah. Iya kan? Iya, itu yang saya bilang. Jangan nanti berasumsi presiden 3 periode, 4 periode, 5 periode. No comment saya. Betul. Tapi yang saya komen sekarang adalah kita fokus penanganan pandemi. Iya. Kalau kita som-som kuku juga pasti outputnya ya som-som kuku juga kan. Itu dia makanya. Bang, kira-kira ada usul nggak? Maksudnya cara gitu untuk pemerintah bagiin bansos. Kira-kira ada nggak sih cara yang tepat untuk bagiin bansos? Apakah kita harus ngikutin Cina dari door to door, rumah ke rumah, bagiin bansosnya seperti itu? Bang, mungkin terakhir Bang, kira-kira ada usul nggak? Maksudnya kepada pemerintah biar bansos itu kemudian tepat sasaran bagi masyarakat seperti itu. Usul saya sih tetap ada yang namanya pembenahan data. Yang pertama, yang kedua juga harus dibarengi dengan pemberdayaan. Konsep empowerment ini penting karena bansos itu bukan hanya bansos kemudian selesai, tidak ada keberlanjutan. Ini yang salah dalam pengentasan kemiskinan Indonesia. Masih kurang soal pemberdayaan. Jadi harus dibarengi soal itu. Oke. Masih dibarengi soal itu ya. Masih dibarengi. Kadang-kadang pembenahan data kita kurang sih. Nggak ngerti saya. Aduh. Itu dari dulu. Dari BPS, sekelas BPS pun pasti punya kekeliruan dalam hal data. Iya sih, astaga. Oke. Bang, thank you Bang sudah ngobrol sama aku dan nampaknya itu layar Abang hitam gara-gara iya lagi mati lampu. Lagi nggak kondusif. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bang, thank you banget dan aku akan end meeting ya. Karyanya. Oke, sip. Oke, siap.